Waktu selalu berjalan tanpa pernah menoleh ke belakang. Ia tidak bertanya apakah kita siap atau tidak. Ia tetap melangkah, detik demi detik, dengan cara yang sama. Dalam keseharian, kita sering merasa tertinggal oleh waktu. Namun sebenarnya, waktu tidak pernah meninggalkan siapapun. Manusia sering merasa hidupnya terlambat. Terlambat berhasil, terlambat bahagia, atau terlambat memahami banyak hal. Perasaan itu muncul karena kita membandingkan langkah kita dengan orang lain. Padahal, setiap orang berjalan di jalurnya sendiri. Waktu tidak pernah menyamakan perjalanan siapapun. Kesabaran mulai diuji ketika harapan tidak berjalan secepat keinginan. Kita sudah berusaha, tetapi hasil belum terlihat. Kita sudah berdoa, tetapi jawaban belum datang. Disitulah waktu mengajarkan untuk bertahan. Bukan menyerah, tetapi tetap berjalan. Dalam hidup sehari-hari, menunggu adalah bagian yang tidak bisa dihindari. Menunggu kabar, menunggu perubahan, menunggu keadaan membaik. Tidak semua penantian menyenangkan. Namun dari situlah kesabaran dilatih tanpa disadari. Waktu tidak pernah menjanjikan kemudahan. Ia hanya menjanjikan pelajaran. Siapa yang bersedia belajar akan tumbuh. Siapa yang menolak bersabar akan kelelahan. Waktu tetap berjalan, apapun sikap kita. Kita hidup di dunia yang serba cepat. Segalanya ingin instan dan segera. Keberhasilan, pengakuan, bahkan kebahagiaan sering diukur dari kecepatan. Namun waktu tidak mengikuti pola itu. Dalam keseharian, kita sering merasa tertekan oleh tuntutan cepat. Cepat bisa, cepat paham, cepat selesai. Ketika tidak mampu memenuhi itu, kita merasa gagal. Padahal kegagalan seringkali hanyalah proses yang belum selesai. Waktu mengajarkan bahwa pertumbuhan tidak bisa dipaksa. Seperti tanaman yang tidak bisa ditarik agar cepat tinggi. Ia butuh air, cahaya, dan waktu. Kesabaran adalah cara kita merawat proses itu. Ketika kita berhenti memaksa, hidup terasa lebih ringan. Kita tidak lagi memarahi diri sendiri karena belum sampai. Kita mulai menerima bahwa proses adalah bagian penting. Dan setiap langkah kecil tetap berarti. Waktu mengingatkan bahwa cepat belum tentu tepat. Pelan bukan berarti salah. Kesabaran membantu kita melihat nilai dari setiap proses. Bukan hanya hasil akhirnya. Kesabaran sering disalahartikan sebagai diam tanpa usaha. Padahal kesabaran adalah kemampuan tetap bergerak meski hasil belum terlihat. Ia adalah kekuatan yang tenang. Tidak berisik, tetapi konsisten. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak usaha yang tidak langsung membuahkan hasil. Belajar, bekerja, memperbaiki diri, semuanya membutuhkan waktu. Jika kita menyerah terlalu cepat, kita tidak pernah tahu seberapa dekat kita dengan hasil. Waktu mengajarkan bahwa usaha tidak pernah benar-benar sia-sia. Ia mungkin tidak terlihat sekarang, tetapi tersimpan. Setiap usaha kecil membentuk fondasi. Dan fondasi itu akan berguna di kemudian hari. Kesabaran membuat kita mampu bertahan dalam ketidakpastian. Kita belajar percaya pada proses meski belum ada bukti. Kita belajar berjalan tanpa kepastian. Dan itu tidak mudah. Namun dari situlah kekuatan batin terbentuk. Waktu tidak hanya menguji kesabaran, tetapi membangunnya. Pelan-pelan, tanpa kita sadari. Ada doa yang belum terkabul bukan karena ditolak. Waktu seringkali hanya menunda. Bukan untuk menyakiti, tetapi untuk melindungi. Karena tidak semua yang kita inginkan baik jika datang terlalu cepat. Dalam keseharian, kita sering kecewa ketika harapan tidak terwujud. Kita merasa diabaikan. Padahal mungkin kita sedang dipersiapkan. Waktu tahu kapan hati kita siap menerima. Kesabaran mengajarkan kita untuk percaya. Percaya bahwa waktu tidak bekerja secara acak. Ada urutan yang tidak selalu bisa kita pahami, namun selalu membawa makna. Ketika kita memaksakan kehendak, kita sering kehilangan makna itu. Kita hanya fokus pada hasil, bukan kesiapan. Padahal kesiapan jauh lebih penting daripada kecepatan. Waktu mengajarkan bahwa menunggu bukan berarti kalah. Menunggu adalah bentuk kepercayaan. Dan kesabaran adalah cara kita menjaga kepercayaan itu tetap hidup. Penantian adalah salah satu cara waktu menguji manusia. Menunggu kabar, menunggu perubahan, menunggu keadaan membaik. Tidak semua penantian menyenangkan. Banyak yang melelahkan.
Dalam penantian, pikiran sering dipenuhi kecemasan. Kita bertanya-tanya kapan semua ini akan selesai. Kita merasa waktu berjalan terlalu lambat. Padahal waktu berjalan seperti biasa. Kesabaran membantu kita bertahan di masa ini. Ia mengajarkan untuk tidak terus-menerus gelisah. Mengajarkan untuk fokus pada hari ini. Bukan pada ketakutan akan besok. Waktu mengajarkan bahwa tidak semua hal perlu dipercepat. Beberapa hal justru rusak jika dipaksa. Penantian memberi ruang bagi pemahaman. Dan dari penantian itulah, kita sering menemukan diri sendiri. Menemukan kekuatan yang tidak kita sadari sebelumnya. Waktu membentuknya secara perlahan. Dalam hubungan antar manusia, waktu adalah penguji paling jujur. Ia menunjukkan siapa yang tulus dan siapa yang hanya sementara. Tidak perlu terburu-buru menilai. Waktu akan menjelaskan. Dalam keseharian, kita sering kecewa pada orang lain. Kita merasa dikhianati atau ditinggalkan. Namun waktu mengajarkan bahwa tidak semua kepergian adalah kehilangan. Beberapa justru pembebasan. Kesabaran membantu kita tidak bereaksi berlebihan. Kita belajar menunggu hingga emosi mereda. Kita belajar melihat dengan lebih jernih. Waktu memberi jarak yang sehat. Hubungan yang kuat tidak runtuh oleh waktu. Ia justru diuji olehnya. Yang bertahan akan semakin dalam. Yang rapuh akan pergi dengan sendirinya. Waktu tidak pernah salah dalam menyaring. Ia hanya meminta kesabaran. Dan bagi yang mau bersabar, pelajaran itu terasa berharga. Kesalahan masa lalu sering menjadi beban. Kita menyesal, menyalahkan diri sendiri, dan terjebak dalam ingatan. Waktu tidak bisa memutar ulang. Namun ia memberi ruang untuk memperbaiki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terjebak pada apa yang sudah terjadi. Kita lupa bahwa hari ini masih bisa dijalani. Kesabaran membantu kita melepaskan penyesalan perlahan. Waktu mengajarkan bahwa masa lalu adalah pelajaran, bukan hukuman. Ia tidak datang untuk menghancurkan, tetapi membentuk. Namun itu hanya terasa jika kita bersabar. Dengan kesabaran, kita belajar memaafkan diri sendiri. Kita memberi kesempatan untuk bertumbuh. Kita berhenti menghukum diri atas kesalahan lama. Waktu tidak menghapus luka, tetapi melembutkannya. Dan kesabaran membuat kita mampu menerima proses itu. Luka tidak selalu sembuh dengan cepat. Ada luka yang perlu waktu panjang. Ada luka yang datang tanpa kita undang. Dan tidak semuanya bisa dijelaskan. Dalam keseharian, kita sering memaksa diri untuk cepat pulih. Kita merasa harus kuat, padahal penyembuhan butuh waktu. Kesabaran membantu kita lebih lembut pada diri sendiri. Waktu mengajarkan bahwa tidak apa-apa untuk pelan. Tidak apa-apa untuk berhenti sejenak. Tidak apa-apa untuk merasa lelah. Semua itu manusiawi. Dengan bersabar, kita tidak menambah luka baru. Kita tidak menyalahkan diri karena belum sembuh. Kita memberi ruang untuk proses alami. Waktu bekerja dalam diam. Ia menyembuhkan perlahan. Dan kesabaran membuat kita mampu menunggu dengan tenang. Dalam perjuangan hidup, hasil jarang datang di awal. Banyak usaha yang terasa sia-sia. Banyak kerja keras yang tidak terlihat. Namun waktu menyimpan semuanya. Dalam keseharian, kita sering tergoda untuk menyerah. Kita merasa tidak ada perubahan. Padahal perubahan sering tidak terlihat dari luar. Ia bekerja di dalam. Kesabaran menjaga kita tetap konsisten. Tetap melangkah meski tidak ada tepuk tangan. Tetap berusaha meski tidak ada jaminan. Dan itu tidak mudah, waktu menghargai konsistensi. Ia memberi hasil pada mereka yang bertahan. Bukan yang paling cepat, tetapi yang paling sabar. Dan ketika hasil itu datang, kita sering terkejut. Ternyata semua usaha itu tidak sia-sia. Waktu hanya menunggu saat yang tepat. Banyak hal yang dulu terasa berat, kini terasa biasa. Masalah yang dulu membuat kita runtuh, kini hanya kenangan. Bukan karena masalahnya kecil, tetapi karena kita tumbuh. Waktu membesarkan manusia tanpa suara. Ia tidak mengumumkan perubahan. Kita baru menyadarinya setelah melihat ke belakang. Dan itu sering mengejutkan. Kesabaran membuat kita bertahan cukup lama untuk tumbuh. Tanpa kesabaran, kita menyerah sebelum berubah. Tanpa kesabaran, kita tidak pernah tahu kekuatan kita. Dalam keseharian, kita sering meremehkan pertumbuhan kecil.
Padahal pertumbuhan itulah yang membentuk kita. Waktu menyusunnya perlahan. Dan suatu hari, kita sadar bahwa kita tidak lagi sama. Waktu telah mengajarkan kesabaran dengan caranya sendiri. Berbeda. Emosi sering datang tiba-tiba. Marah, sedih, kecewa, semuanya manusiawi. Namun waktu mengajarkan bahwa emosi tidak perlu selalu dituruti. Dalam keseharian, keputusan yang diambil saat emosi sering disesali. Kata-kata yang terucap saat marah sering melukai. Kesabaran membantu kita menahan diri. Waktu memberi jarak antara emosi dan tindakan. Jarak itu penting. Di sanalah kebijaksanaan muncul. Di sanalah kita belajar memilih. Dengan bersabar, kita tidak merusak apa yang masih bisa diperbaiki. Kita memberi waktu pada perasaan untuk mereda. Dan itu menyelamatkan banyak hal. Waktu mengajarkan bahwa tenang sering lebih kuat daripada reaksi cepat. Kesabaran membuat kita lebih bijak. Tidak semua pertanyaan punya jawaban hari ini. Ada hal yang baru dimengerti setelah bertahun-tahun. Dan itu tidak masalah. Dalam keseharian, kita sering ingin kepastian. Kita ingin tahu arah, hasil, dan akhir cerita. Namun waktu mengajarkan bahwa ketidakpastian adalah bagian dari hidup. Kesabaran membantu kita berjalan meski belum tahu segalanya. Kita belajar percaya bahwa pemahaman akan datang. Tidak harus sekarang. Waktu membuka makna sedikit demi sedikit. Tidak sekaligus. Tidak terburu-buru. Dan kita tumbuh bersamanya. Belajar menerima ketidaktahuan adalah bentuk kesabaran. Dan waktu mengajarkannya dengan lembut. Kesabaran membuat hidup terasa lebih ringan. Kita tidak lagi terburu-buru membandingkan diri. Kita memahami bahwa setiap orang punya waktunya sendiri. Dalam keseharian, perbandingan sering mencuri ketenangan. Kita melihat keberhasilan orang lain dan merasa tertinggal. Padahal kita hanya berada di fase berbeda. Waktu mengajarkan bahwa perjalanan tidak bisa disamakan. Setiap orang memulai dari titik berbeda. Dan itu adil. Kesabaran membantu kita fokus pada langkah sendiri. Bukan pada jarak orang lain. Dan itu membebaskan. Waktu mengingatkan bahwa hidup bukan lomba. Ia adalah perjalanan. Dan kesabaran membuatnya lebih bermakna. Waktu tidak berpihak, tetapi selalu adil. Ia memberi pelajaran pada semua orang. Cepat atau lambat, tidak ada yang terlewat. Dalam keseharian, kita sering merasa diperlakukan tidak adil. Kita bertanya mengapa harus kita. Waktu mengajarkan bahwa pelajaran datang dalam bentuk. Kesabaran membantu kita melihat makna di balik kejadian. Bukan hanya rasa sakitnya. Bukan hanya kelelahan. Waktu tidak menjanjikan kebahagiaan instan. Ia menjanjikan pertumbuhan. Dan itu sering datang lewat kesabaran. Yang mau bersabar akan memetik makna. Bukan hanya hasil. Dan makna itu bertahan lebih lama. Pada akhirnya, waktu tidak hanya mengajarkan kesabaran. Ia mengajarkan penerimaan. Menerima bahwa hidup tidak selalu sesuai rencana. Dalam keseharian, kita sering melawan kenyataan. Kita ingin hidup berjalan sesuai harapan. Padahal hidup punya jalannya sendiri. Kesabaran membantu kita berdamai. Bukan menyerah, tetapi menerima dengan tenang. Menerima sambil tetap melangkah. Waktu mengajarkan bahwa setiap fase ada akhirnya. Tidak ada yang abadi, baik atau buruk. Dan itu menenangkan. Dengan bersabar, kita belajar menjadi manusia yang lebih utuh. Lebih tenang. Lebih memahami hidup.